Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 15. Melanjutkan cerita sebelumnya. 3 bulan kemudian, Dewa leluhur Chaos Changsun Xuanqi kembali ke kota Dewa Chaos dari perbatasan dunia Dewa Chaos. Setelah dia kembali ke kuil Chaos, dia duduk di kursi batu giok, menyesap teh, dan berkata pada dirinya sendiri dengan senyum di wajahnya, Lingxia, Jenderal Dewa, dunia Dewa Hongmeng mengelola dengan baik, dan dia telah mengasuh seorang anak muda. Anda dapat menangkap wakil komandan iblis hidup-hidup, dan memaksa iblis yang menyerang dunia Dewa Hongmeng untuk mundur. Tuan, sesuatu yang serius terjadi. Pada saat ini, seorang wanita berbaju putih yang berada di luar terbang ke kuil Chaos. Nama wanita dengan rok putih, Baixi, adalah Rana Alam Abadi kelas 9, murid kedua dari Dewa leluhur Chaos. Ada apa dengan Baixi? Changsun Xuanqi mengangkat alis dan bertanya. Kembali ke Tuan, lampu kehidupan kakak senior padam. Ketika Baixi berbicara, air mata memenuhi matanya yang indah. Kakak, aku khawatir dia dalam bahaya sekarang. Apa yang kau bicarakan? Cangkir teh di tangan Changsun Xuanqi terlepas dari jari Qian Qianyu. Dia tiba-tiba berdiri, tubuh halus Miao Men bergetar hebat. Kakak seniormu adalah dewa, bagaimana dia bisa berada dalam bahaya? Mendengar ini, Baixi berkata dengan jujur, kembalilah ke guru. Beberapa tahun yang lalu, kakak senior memberitahu saya bahwa Jing Yun, murid Dewa Lingxia yang paling disukai, menangkap wakil komandan iblis dan membuat prestasi besar di kota tentara Qingtian. Jadi Dewa Lingxia ingin mengadakan upacara perayaan untuk Jing Yun. Kakak senior pergi untuk berpartisipasi. Murid-murid lain tidak mengetahuinya. Ketika murid kembali ke kota Dewa Chaos 2 tahun lalu, Tuan Li, yang menjaga balai lampu kehidupan, memberi tahu lampu kehidupan kakak laki-laki akan padam. Murid awalnya ingin pergi ke dunia Dewa Hongmeng untuk mencari tahu, tetapi formasi teleportasi dunia dewa yang mengarah ke dunia Dewa Hongmeng telah dihancurkan. Kemudian, murid pergi ke dunia abadi Chaos lagi, ingin memasuki dunia abadi 9 Hongmeng melalui saluran ruang dan waktu, dan kemudian ke dunia abadi Hongmeng untuk melihat apa yang terjadi. Namun, tidak hanya jalur ruang waktu yang mengarah ke dunia abadi 9 Hongmeng dihancurkan, tetapi jalur ruang waktu yang mengarah ke 8 dunia abadi Hongmeng lainnya juga dihancurkan. Pada titik ini, Baixi mengerutkan kening. Guru, murid memiliki firasat buruk bahwa ada pemberontakan di dunia Dewa Hongmeng. Mendengar ini, Changsun Xuanqi mengerutkan kening. Dewa Lingxia, dia tidak berani memberontak. Jika ada pemberontakan, itu juga sisa dari Hongmeng Supreme. Pergilah, biarkan guru pergi ke kota militer tertinggi perbatasan Hongmeng. Aku ingin melihat apa yang terjadi. Setelah itu, Changsun Xuanqi menggendong Baixi dengan aura pembunuh. Butuh 3 bulan untuk pertama kali mencapai benteng perbatasan dunia Dewa Chaos. Kemudian, dia mengorbankan Senzu dan mengambil jalan pintas selama 1 tahun 2 bulan sebelum tiba. Benteng perbatasan dunia Dewa Hongmeng di luar kota tentara tertinggi. Alis Changsun Xuanqi berkerut, dan menemukan bahwa ada rumput liar di kota tentara tertinggi, dan tidak ada siapa-siapa. Dia menari dengan sutra biru, melepaskan kesadaran spiritualnya dan menyelimuti seluruh kota militer tertinggi. Setelah memastikan bahwa tidak ada siapa-siapa, dia terbang ke kota militer tertinggi bersama Baixi. Tuan, bagaimana situasinya? Baixi bingung. Kota militer tertinggi adalah pintu gerbang ke dunia Dewa Hongmeng, dan tidak dijaga. Apakah tidak takut akan serangan dari orang luar? Changsun Xuanqi tiba-tiba memikirkan sesuatu, datanglah sebagai guru. Segera, roh Changsun Xuanqi terbang menuju bagian terdalam dari kota militer tertinggi, dan Baixi mengikuti. Tidak lama kemudian, Changsun Xuanqi melayang di udara di depan penghalang dunia Dewa Hongmeng. Melihat pemandangan di depannya, matanya yang indah dipenuhi dengan kengerian, dan ada lautan badai di hatinya, tubuhnya gemetar terus-menerus, berulang terus-menerus. 5 kata, bagaimana ini mungkin? Apa yang terjadi pada guru? Baixi bertanya. Baixi, ini celah di penghalang.
Changsun Xuanqi berkata dengan tidak percaya, pernahkah kamu melihat? Celah di penghalang telah menghilang. Celah di penghalang para dewa hanya akan semakin besar, tetapi tidak akan sembuh secara otomatis. Itu harus diisi oleh seseorang. Luar biasa, saya telah belajar selama ribuan tahun, dan saya masih belum dapat menemukan cara untuk mengisi celah di dunia dewa, tetapi seseorang di dunia dewa Hongmeng bahkan telah menemukan jawabannya. Juga, 80% mantan bawahan Hongmeng Supreme benar-benar telah melakukan sesuatu pada Dewa Lingxia. Pada titik ini, mata indah Changsun Xuanqi mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Jika kakak laki-laki Anda baik-baik saja, jika tidak, sebagai guru, Anda pasti akan memanggil yang kuat, dan tidak peduli berapa lama, Anda juga akan meledakkan penghalang alam Dewa Hongmeng. Ya, Baisi mengangguk berat dan berkata dengan cemas, Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dengan dunia Dewa Siyuan, berdiskusi dengan Dewa Leluhur Siyuan. Waktu berlalu, 2 tahun kemudian, Changsun Xuanqi membawa Baiksi ke dunia Dewa Siyuan. Dunia Dewa Siyuan, rumah Dewa Siyuan. Di aula Yingbin yang megah, duduklah Dewa Leluhur Siyuan, Dewa Leluhur Chaos, Baiksi Tianzun, dan Dewa Sueying yang baru dipromosikan. Changsun Xuanqi mengerutkan kening, bibirnya terbuka dengan ringan, dan suara surga terdengar, sekarang dunia Dewa Hongmeng pasti dalam kekacauan, dan Dewa Lingxia mungkin telah terbunuh. Kurasa itu adalah tangan bawahan Hongmeng Supreme di masa lalu. Sekarang dunia Dewa Hongmeng seharusnya ditempati oleh mereka. Ya, Dewa Leluhur Siyuan mengangguk dengan alis horizontal dan garis vertikal, dengan kekuatan kami saat ini, kami sama sekali tidak takut pada dunia Dewa Hongmeng. Saya khawatir tentang keselamatan murid Anda Dewa Chaos. Juga, saya sangat ingin menangkap orang-orang di dunia Dewa Hongmeng yang tahu bagaimana mengisi celah di penghalang. Jika kita juga bisa mengisi celah antara dunia Dewa Siyuan dan dunia Dewa Chaos, kita bisa membuat dunia dewa sekokoh emas. Mendengar ini, Changsun Xuanqi sedikit setuju dan berkata, saya di sini hari ini, dan ada masalah lain untuk didiskusikan dengan Anda. Dewa Leluhur Chaos, tolong bicara, kata Dewa Leluhur Siyuan. Mata indah Changsun Xuanqi menunjukkan kemarahan, aku dibunuh oleh Ji Yuyan di kehidupan terakhirku. Wanita jalang ini masih berada di dunia abadi 9 Hongmeng. Awalnya aku berencana untuk membangunkannya dan membiarkannya mati dalam siksaan tanpa akhir. Tapi sekarang keadaan menjadi kacau. Jika kita tidak menerobos dunia Dewa Hongmeng, cepat atau lambat Ji Yuyan akan bangun. Dia adalah penguasa abadi di alam semesta terakhir. Dia kuat. Begitu dia bangun, cepat atau lambat, itu akan menjadi masalah besar kami. Oleh karena itu, saya ingin meminta Anda untuk memanggil beberapa dewa, dan dewa. Saya akan mengirim beberapa dewa, dan dewa untuk membombardir penghalang di kota tentara tertinggi. Penghalang ini sudah terisi. Saya pikir itu akan rusak pada waktunya. Setelah mendengarkan, Dewa Leluhur Siyuan langsung berkata, oke, tidak masalah. Setelah kata-kata itu, Dewa Leluhur Siyuan sepertinya telah memikirkan sesuatu, seolah-olah dia ragu untuk berbicara. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, itu tidak masalah, kata Changsun Xuanqi. Dewa Leluhur Siyuan berkata dengan bingung, karena kamu dibunuh oleh Ji Yuyan di kehidupan sebelumnya, mengapa kamu harus membantunya bangun dan kemudian menghadapinya? Dari apa yang aku tahu tentangmu, jika dia membunuhmu, kamu akan membunuhnya tanpa ragu. Kamu tidak akan bisa menyiksanya setelah dia bangun, apakah ada dendam lain di antara kamu? Mendengar ini, Changsun Xuanqi mengerutkan bibirnya dan terdiam. Akhirnya, dia menghela nafas, masalah ini sudah selesai, saya tidak ingin menyebutkannya lagi. Singkatnya, Ji Yuyan dan saya memiliki keluhan yang mendalam. Kita harus membiarkannya bangun, kalau tidak, sulit untuk memahami kebencian di hatiku. Karena Dewa Leluhur Chaos tidak mau menyebutkannya, maka saya tidak akan bertanya. Dewa Leluhur Siyuan memandang ke samping ke arah Sueying, Yinger, bawa junior dan saudarimu bersamamu, lalu panggil 1000 orang dari ranah Raja Dewa. Yang kuat, ikuti Dewa Leluhur Chaos ke dunia Dewa Chaos. Setelah mendengar ini, Sueying dengan hormat berkata, murid patuh. Ketika dia menjawab, Dewa Sueying yang pintar telah menebak bahwa pasti ayah dan ibunya yang telah mendapatkan kembali dunia Dewa Hongmeng. Pada saat yang sama, benua hukuman surga bernama benua Huangfu,
dinamai menurut Huang Fu Sengsong. Merayu. Tiba-tiba, ada angin kencang di pinggiran pegunungan Tianpu, dan ketika lautan awan bergulung, langit tampak terkoyak oleh sepasang tangan raksasa, memperlihatkan lubang besar di ruang gelap. Detik berikutnya, gerbang dunia abadi 6 muncul dari lubang raksasa di angkasa. Ditemani oleh cahaya warna-warni, gerbang dunia abadi terbuka, dan segera, Tan Yun terbang keluar dari gerbang dunia abadi, melayang di langit di atas daratan Huang Fu yang luas. Tuan, bawahan pensiun lebih dulu. Jika perlu, Anda akan memanggil bawahan. Suara tua yang penuh hormat datang dari gerbang dunia abadi. Iya, setelah Tan Yun mengangguk, gerbang dunia abadi menghilang. Akhirnya kembali, Tan Yun menatap daratan Huang Fu dan menarik napas dalam-dalam. Ia mencium bau kampung halamannya. Hehe, kakak ipar, akhirnya kita kembali. Sue Zian tertawa, matanya yang indah dipenuhi air mata kerinduan. Saat ini, si Hong Xiao sedang mengerucutkan bibir merahnya, berpikir bahwa dia sudah tidak bertemu orang tuanya selama lebih dari 30.000 tahun, dan dia merindukannya. Ketika Tang Xinying dan Tang Mengyi memikirkan ayah mereka, mata mereka juga menunjukkan kerinduan yang mendalam. Pada saat ini, Ouyang Qianqian tiba-tiba menemukan sesuatu dan terkejut. Tan Yun, lihat itu patungmu, sungguh luar biasa. Semua orang mengikuti tatapan Ouyang Qianqian dan melihat ke bawah, tetapi di pintu keluar pegunungan Tianpu, patung Tan Yun berdiri dengan anggun, setinggi 1 juta kaki. Tan Yun tersenyum, dan menukik ke udara bersama semua orang, dan terbang keluar pegunungan Tianpu, berdiri di bawah patung. Pada saat ini, Li Xin memandang Tan Yun dengan acuh tak acuh dan berkata, tidak akan ada batasan waktu. Setelah itu, dia menggendong Ling Xia, yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam, dan berjalan keluar dari pegunungan. Li Ximin mengikuti ayahnya di punggungnya. Xin, tunggu. Tiba-tiba, Ling Xia, yang tidak pernah berbicara. Ibu, ada apa? Li Xin bertanya. Aku ingin mengatakan sesuatu kepada Raja Ruang dan Waktu. Kata Ling Xia, berbalik perlahan, menatap mata Sen Subing dengan permintaan maaf yang dalam. Segera, dia berlutut perlahan, air mata menetes, dan kata-kata selanjutnya membuat Sen Subing terasa seperti pisau. Ling Xia menangis sambil berkata, aku telah banyak berpikir selama bertahun-tahun, tetapi yang paling kupikirkan bukanlah kebencian, tetapi hari-hari ketika kamu bersamaku sebagai seorang ibu. Terkadang aku berpikir lebih dari sekali, alangkah baiknya jika aku bisa kembali ke masa lalu. Tapi aku tidak akan pernah bisa kembali. Maaf, kamu menganggapku seperti anak perempuan, tapi aku menghancurkan hatimu. Aku tidak punya ayah, tidak punya ibu. Aku yatim piatu. Kamu memberiku cinta keibuan. Aku selalu punya sesuatu yang ingin kuberitahukan padamu. Ling Xia menangis dan bersujud kepada Sen Subing, saya tidak meminta Anda untuk memaafkan saya. Apakah Anda mengizinkan saya memanggil Anda seorang ibu? Mendengar ini, Sen Subing langsung menangis. Dia menjatuhkan dirinya ke tanah dan memeluk Ling Xia erat-erat di lengannya, menangis, aku sangat lega akhirnya kamu tahu bahwa kamu salah, wow. Ibu, adegan Ling Xia memeluk Sen Subing dan melolong serta menangis membuat semua orang yang hadir menangis. Anak baik, Sen Subing tidak bisa menangis. Masa lalu sudah berakhir, aku tidak membencimu, sebenarnya aku juga punya tanggung jawab. Awalnya suamiku tidak membiarkanku terlalu memanjakanmu, tapi aku terlalu memanjakanmu. Kamu dimanja. Aku memiliki tanggung jawab yang tak tergoyahkan agar kamu bisa sampai ke titik di mana kamu hari ini. Ini ibu, maafkan aku. Ling Xia meninggalkan lengan Sen Subing, menjabat tangannya, sambil menyeka air mata Sen Subing, dia tersedak dan berkata, ibu, ini bukan salahmu. Itu karena putrimu gagal dalam belajar. Putrinya yang datang ke sini hari ini. Sungguh, benar-benar dan Anda tidak ada hubungannya. Melihat Ling Xia di depannya, pikiran Sen Subing datang ke penampilan Ling Xia ketika dia masih kecil. Dia tidak bisa mengatakan kata kesedihan saat ini, hanya menangis pahit. Pada saat ini, Ling Xia berlutut, menatap Tan Yun dengan mata basah, tiba-tiba bersujud, kepalanya berdarah, dan dia menangis, sejak aku masih muda, kamu selalu memperlakukanku sebagai anak perempuan untuk menjagaku. Aku tahu, aku tidak punya wajah untuk memanggilmu ayah.
Wow, aku harap aku bisa memiliki akhirat. Aku akan menghormatimu dengan baik, dan tidak akan pernah mengecewakanmu atau sedih. Berhenti bicara, kamu pergi. Tan Yun berkata dengan dingin, aku tidak ingin melihatmu, pergilah. Setelah itu, Tan Yun berbalik dan berjalan sendirian menuju gunung. Samar-samar terlihat bahunya bergetar hebat. Ayah! Lingxia menatap punggung Tan Yun dan berteriak dengan nyaring, ayah! Tolong lihat kembali putrimu. Sebuah ayah terdengar di telinga Tan Yun, dan Tan Yun berhenti. Dia menahan air mata agar tidak mengalir, tetapi air mata keluar dari matanya dengan tidak patuh, dan jatuh dari pipinya yang tampan dan sedih. Di mata air mata yang diharapkan Lingxia, Tan Yun masih tidak menoleh ke belakang. Ketika dia kecewa dan ekspresinya suram, kata-kata Tan Yun selanjutnya membuat mata Lingxia kabur karena air mata. Tan Yun memunggungi semua orang, dan menarik napas dalam-dalam. Ketika saya menghapus kolam spiritual Anda, sinar kekuatan ilahi menyegel ingatan Anda tentang kehidupan ini. Ketika kamu menjadi manusia di kehidupan selanjutnya dan muncul di hadapanku lagi, aku mungkin akan melihatmu kembali. Begitu kata-kata itu jatuh, Tan Yun berubah menjadi seberkas cahaya, dan melesat ke langit di dalam pegunungan hukuman surga. Mendengarkan kata-kata Tan Yun, Lingxia berlutut di tanah, menangis memilukan. Pada saat ini, dia tahu bahwa di dalam hati Tan Yun, dia tidak pernah melepaskan dirinya. Bahkan jika dia mengkhianatinya, dia tetap tidak melepaskan dirinya sendiri. Dia tahu bahwa Tan Yun adalah orang yang cemburu pada kejahatan dan harus membalas dendam jika ada kebencian. Di saat yang sama, dia juga tahu bahwa Tan Yun adalah orang yang menghargai cinta dan kebenaran. Dia tahu dari kalimat Tan Yun, ketika kamu menjadi manusia di kehidupan berikutnya, ketika kamu muncul di hadapanku lagi, aku mungkin akan melihatmu kembali. Dia dapat melihat bahwa Tan Yun berharap kehidupan untuk menjadi manusia lagi di masa depan. Sen Subing melihat punggung Tan Yun yang menghilang. Dia tahu bahwa ini mungkin akhir yang sempurna antara Tan Yun dan Lingxia dalam hidup ini. Sen Subing mengangkat Lingxia, menyeka air mata dari wajahnya, dan menatap Dewa Keos. Kata-kata selanjutnya membuat Dewa Keos tidak bisa bersantai untuk waktu yang lama. Suamiku dan aku tahu bahwa kamu semua dimanfaatkan oleh Chang Sun Xuanqi. Faktanya, Chang Sun Xuanqi adalah putri dewa leluhur dari alam semesta terakhir. Hongmeng Supreme Tan Yun bukanlah kehidupan pertamanya. Kehidupan pertamanya adalah jenderal abadi para dewa kuno di alam semesta terakhir dan satu-satunya putra dari dewa leluhur. Sen Subing memandang Dewa Keos, ketika kamu jatuh cinta dengan Lingxia, kamu bukanlah murid dari Chang Sun Xuanqi. Mengapa dia menerimamu sebagai murid? Tujuan utamanya adalah menggunakanmu untuk membuat Lingxia mengkhianati Tan Yun. Sekarang aku sudah memberitahumu, kamu bisa merenungkannya sendiri. Setelah itu, Sen Subing memandang Lingxia dan berkata, sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Kemudian, Sen Subing dan semua orang melambung ke langit dan terbang ke pegunungan hukuman surgawi.